Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Mau ingin siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah sebentar. Kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan menjabat pengelola informasi dan informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui, ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau kami dihadapan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa? Pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyambut ini, Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjawab dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong Enggak, dulu kan satu dia. ini apa penunjuknya Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. Iya. Ini Saya lawyer, ini Pak. Bapak tunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu. Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ketua. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Gini tahu abang maksudnya, orang kita kan di Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima di DKI. Enggak ada kursi. Ada di sini ada orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk, ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah? Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda tangan. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan Saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat, Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Ya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik? Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Tonton terus video seru dari saya sehingga kita bisa bertumbuh bareng di sini. Nah teman-teman, baru-baru ini lagi viral cuplikan video perdebatan panas di UGM terkait isu ijazah Pak Jokowi. Di video ini kita lihat ada adu argumen soal pasal 11 dan 18 Undang-Undang KIP tentang mana data yang boleh dibuka dan mana data yang dikecualikan. Pertanyaannya yang sederhana, kalau memang datanya ada dan asli, kenapa prosesnya terasa sangat berbelit sehingga harus ada perdebatan hukum di lapangan? Publik hanya butuh transparansi supaya spekulasi ini nggak terus-menerus jadi bola liar yang merugikan nama baik alma mater sebesar UGM. Nah, gimana menurut teman-teman semua? Apakah sudah saatnya dokumen ini dibuka secara terang-terangan ke publik? Nah, di sini saya mengajak teman-teman semua kita lihat bagaimana pendapat pemirsa mengenai ijazah Jokowi yang disembunyikan oleh UGM ini. Nah, teman-teman, di sini dikatakan berlagak taat aturan, tapi tujuannya hanya untuk menutupi kepalsuan. Sungguh selama ini rakyat Indonesia disuguhi tontonan yang penuh kebusukan. Kenapa kebohongan harus ditutupi dan dipertahankan? Ya, memang harus dimusnahkan orang-orang seperti ini, melindungi ijazah palsu padahal mereka orang berpendidikan. Semuanya yang membela ijazah Jokowi harus diadili. Semuanya. UGM harus bertanggung jawab, harus dipidana termasuk pengacaranya. Nah, semua sudah terkunci duit. Semua ikut tertutupi kepalsuan. Akhirnya Ovalia ada kebenaran dilindungi ijazah palsu Jokowi dan Patrikno. Yang saya heran, pejabat kok mau dipejilat? Harusnya dibayar rakyat, kerja dengan adil untuk rakyat, menjilat pada orang yang diduga salah. Ya, cepat panggil aja periksa nanti daripada rakyat bertindak itu. Rakyat Solo sudah muak dengan keluarga ini. Kasihan mahasiswa UGM, bisa-bisanya calon mahasiswa malu juga mau mendaftar di UGM. Ya, tangkap semua pejabat di UGM yang mencoba untuk menutup-nutupi kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, di sini juga dikatakan oleh Wiwi Elsa 22 pendapatnya di sini dia mengatakan kalau benar berita mundurnya rektor UGM karena ijazah Pak Jokowi, semoga ini benar adanya. Jokowi pantas dan layak dihukum berat karena penipuan berat. Diduga semua instalasi sudah intervensi atau diancam atau ditekan oleh kokoh terkuat. Ya, adil dan pejajaran Presiden bekas Jokowi dan keluarganya mengzulakan Wapres, HIL, KKN, dan Usman. Ya, semakin beralit-alitnya kasus ijazah palsu Jokowi, mau tidak mau tercoreng muka pemerintah yang terkesan lemah, tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Ya, semoga kedepannya asli semua ijazah pejabatnya ya. Nah, di sini dikatakan oleh chat Tolfals 777 dengan dikatakannya betul hukum Jokowi dan miskinkan biar menjadi pelajar bagi para maling uang rakyat. Nah, heboh juga satu negara gara-gara kasus ijazah Jokowi ini, tapi kok begitu rumitnya sampai sekarang belum juga kelar. Nah, benarkah UGM bisa mengeluarkan ijazah tanpa menjalani penuh perkuliahan? UGM sangat baik namanya. Kalau bisa keluar ijazah palsu, akreditasinya gimana? Nah, benar. Yang menghalangi dan menutupi kejahatan harus dipenjara. Tegakkan keadilan.
Kenapa UGM begitu bersikukuh tidak mau membawa diri untuk memberikan data kuliah Jokowi ini ke publik? Padahal UGM lah yang paling berkompeten untuk menyelesaikan catut marut kasus ijazah Jokowi ini. Semakin UGM berkelilit dengan segala alasan, semakin publik curiga bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Padahal masalah ini sangat mudah dan simpel untuk diselesaikan. Nah, di sini dikatakan parah sekali orang-orang UGM ini. Bagaimana mungkin akan bisa maju dan bermartabat? Dikatakan oleh Mas Purwoto 4739. Di sini dia berargumen semoga para pejuang pembela kebenaran, kejujuran, keadilan memberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Demi takut berurusan dengan ijazah goib, manusia pengecut menunjukkan arogansinya. Dikatakan oleh Amira Ngenteng 2711, kepalsuan itu walaupun ditutup cap rangkap berakat pun akan pasti terucap. Kalau punya niat baik, tidak menjadikan masalah sepele ini berlarut-larut, tunjukkan segera ijazah aslinya. Nah, dikatakan oleh Pisang Ngijo 04, dia berargumen bahwa sebenarnya bila mereka mau jujur, sudah lama persoalan ini selesai. Jadi bila ini terungkap, maka penjarakan mereka yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Nah, dikatakan oleh Satrio Wening 6650, pesan saya yang jadi pemimpin di NKRI, jangan pengkhianat. Kenapa merampas hak orang miskin? Dasar orang ahli neraka, makanya suka menyengsarakan orang miskin yang susah cari makan. Nah, di sini dikatakan oleh Sutraya, berarti Jokowi menghimpun kejahatan di negara kita. Negeri tercinta ini para temui, habiskan merugikan negara. Aparat hukum dan keamanan yang terlibat membantu menutupi ijazah palsu juga harus diproses, dipenjara, dan dipecat dari seragamnya. Kalau terbukti ijazah Jokowi palsu, dan penjarakan sekalian, merdeka. Dikatakan oleh Muhammad Dul 832, termul semua sudah pada setiap buta hati perintaran. Tidak ada gunanya untuk membela kebohongan. Tunggu azab yang akan diterima oleh akibatnya sendiri. Nungguin apa lagi? Sejak wali kota berarti sudah ada pendataan, dan di belakangnya partai merah. Pasti ada skandal politik, semuanya aset kekayaan Sita Anggun. Dari bangun tidur, pagi sampai malam mau tidur lagi, hati Jokowi ketar-ketir memikirkan ijazahnya. Nah, di sini dikatakan oleh Pandoet, dikatakannya turut senang atas mundurnya Ova Emilia. Dengan demikian ijazah palsunya Jokowi segera terbuka palsunya dan terang benderang. Oke teman-teman, demikian saja video yang kita bahas tentang cuplikan yang baru-baru ini panas dibicarakan mengenai kepalsuan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.